Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anakku sekalian, seluruh siswa-siswi MI Al-Karim yang kami banggakan, alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya tetap diberikan kesehatan oleh Allah. Semoga kita semuanya tetap diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah SWT, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan ini. Kira-kira siapa yang puasanya sampai sholat maghrib? Alhamdulillah. Semoga seluruh siswa-siswi yang Karim Surabaya mampu menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, seluruh siswa-siswi MI Al-Karim yang kami banggakan, untuk tema kita pada pagi hari ini adalah tentang bersuci setelah hadas kecil. Saya ulang, tema kita pada pagi hari ini adalah bersuci setelah melakukan hadas kecil. Anak-anak, hadas kecil itu ada dua macam. Jadi yang pertama, setelah kita melakukan kencing atau pipis. Yang kedua, setelah kita melakukan buang air besar. Nah, antara laki-laki dengan perempuan ini cara membasuhnya, cara mensucikannya berbeda-beda. Jadi ketika setelah kita pipis, cara membasuhnya, cara mensucikannya antara laki-laki dengan perempuan berbeda. Begitu juga dengan setelah melakukan kencing atau pipis atau buang air kecil, antara laki-laki dengan perempuan caranya juga berbeda-beda. Anak-anakku sekalian, lantas bagaimana dengan cara mensucikan diri kita setelah melakukan buang air besar antara laki dan perempuan? Kalau buang air besar, maka cara mensucikannya antara laki-laki dan perempuan bisa berbeda, bisa juga sama. Ini yang menjadi perbedaan antara bersuci setelah buang air kecil dan bersuci setelah buang air besar. Nah, sekarang kita akan praktek. Sebelum kita melaksanakan bersucinya, kita akan mempraktekkan bagaimana cara kita melakukan buang air kecil terlebih dahulu. Sekarang adalah untuk yang laki-laki terlebih dahulu. Untuk laki-laki anak-anak, maka tatkala kita masuk ke toilet atau ke tempat buang air kecil misalkan, maka jangan lupa kita harus melepas kaos kaki terlebih dahulu atau melepas sandal atau sepatu yang kita kenakan. Lantas celana kita cincin. Ini yang seringkali terjadi, anak-anak tanpa mencincin celana terlebih dahulu. Celana kita cincin. Kalau ingin praktisnya dan supaya tidak sampai air kencing itu kembali atau nyipat ke dalam badan kita, maka celana kita lepas. Ini cara yang pertama untuk laki-laki. Dengan cara kencing berdiri. Mohon maaf, berdiri. Kalau berdiri, lantas kita kencing dalam keadaan di depan ini ada tembok misalkan, lurus, maka otomatis pipis kita itu akan muncrat kembali ke dalam diri kita. Oleh karenanya, kalau untuk laki-laki pipis dengan cara berdiri, maka caranya adalah dengan cara miring. Anggap ini adalah temboknya, dengan cara miring. Ketika pipis dengan cara yang miring ini, maka muncratnya akan terjadi ke depan kita, bukan kembali di dalam tubuh kita. Ini cara yang pertama, dengan cara berdiri. Apakah Rasulullah mengajarkan pipis dengan cara berdiri? Bukan. Ternyata sunnah Rasulullah adalah pipis dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara jongkok. Seperti ini. Nah, anak-anakku sekalian, pipis ala jongkoknya Rasulullah itu tidak hanya jongkok, namun salah satu kakinya itu agak berbeda. Seperti ini. Jadi ketika pipis, saya ulang, untuk laki-laki, nah kemudian
pipis, tapi dengan catatan celana harus dilepas. Pipis, mengapa seperti ini? Untuk menghindari cipratan air yang kembali di dalam diri kita. Kalau seperti ini otomatis air yang keluar akan agak miring. Ketika agak miring, dia akan nyipratnya ke kanan atau ke kiri, tidak kembali di dalam diri kita, miring. Setelah selesai pipis, kita basuh kemudian dengan air, kita sucikan 1 kali, 2 kali, agak digoyang-goyang. Sekali lagi untuk laki-laki ya, agak digoyang-goyang. Setelah digoyang-goyang, kita pindah posisi kaki kita. Nah, sekali, pindah lagi 2 kali. Dehem. Mengapa dehem? Karena kita ada energi yang keluar supaya tidak ada air pipis yang masih menempel di dalam kelamin kita. Ini untuk laki-laki. Karena kebanyakan laki-laki itu ada air pipis yang masih menempel di dalam titiknya. Supaya bersih, kita goyangkan, lantas kita dehem 1 atau 2 kali untuk mengeluarkan sisa air yang menempel di dalam titik kita itu. Anak-anak sekalian sudah paham ya? Jadi kalau berdiri, celana cukup dicincing sekali lagi karena menghindari cipratannya air. Nah, setelah selesai, karena ini harus miring, maka cara mensucikannya hampir sama. Dibasuh 1 atau 2 kali, 3 kali lebih bagus. Setelah itu kita goyang-goyangkan, kemudian dehem. Oke ya. Lantas bagaimana untuk yang perempuan? Untuk perempuan hampir sama seperti laki-laki. Perempuan cukup jongkok. Jongkok kalau perempuan, maka bisa ditarik ke bawah sampai ke lutut. Tapi kalau untuk menghindari cipratan yang menempel dalam diri kita, lebih bagus perempuan juga dilepas. Dilepas, lantas jongkok, pipis terlebih dahulu. Setelah selesai baru dibasuh 2 atau 3 kali. Perempuan berbeda dengan laki-laki. Perempuan insya Allah tidak sampai ada sisa air kencing yang menempel di dalam kemaluannya. Namun kalau laki-laki masih ada sisa sedikit yang menempel di dalam kemaluannya. Inilah yang menjadi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan, bagaimana cara mensucikannya. Nah, anak sekalian, sudah bisa dipahami, sudah bisa dimengerti. Anak sekalian, sekarang adalah cara mensucikan dari buang air besar atau setelah kita buang air besar. Nah, untuk laki-laki sama dan perempuan hampir sama sebenarnya cara mensucikan setelah buang air besar, walaupun tempat kita buang air besar itu berbeda-beda. Ada yang dengan cara jongkok, ada yang dengan cara duduk, namun cara mensucikannya itu hampir sama. Contoh seperti ini misalnya. Nah, untuk cara mensucikan setelah buang air besar, bisa air itu kita alirkan lewat jalan depan atau bisa juga dengan belakang. Tangan kiri ini bagian membersihkan dari kotoran-kotoran yang menempel. Lantas kira-kira sampai kapan kotoran yang menempel ini sekiranya sudah bersih atau sudah suci? Sampai ada rasa, bau, dan warna yang sudah hilang. Jadi rasa, warna, dan bau itu kalau sudah hilang, maka bisa dikatakan sudah suci. Nah, anak-anak sekalian, dan jangan lupa ini yang lebih penting juga, setelah kita melaksanakan bersuci setelah buang air besar, maka tangan biasanya kan agak bau nih. Tangan yang agak bau ini alangkah lebih bagusnya bila kemudian kita basuh dengan menggunakan air sabun. Ini yang jarang atau yang sering kita lupakan. Seringkali kalau kita setelah buang air besar, kita cawi, setelah itu sudah keluar dari kamar mandi. Oleh karenanya lebih bagus seluruh siswa-siswi Al-Karim kita jaga kebersihan dengan cara setelah buang air besar kita cuci tangan kita menggunakan air sabun supaya tidak ada yang membekas baunya di dalam tangan kita maupun di dalam badan kita. Oke, bisa dipahami anak ya? Terima kasih. Oke, semoga ini
barokah, ilmu yang manfaat untuk menjaga kesucian kita, kesucian badan kita, dan juga kesucian untuk menghadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.